Baiklah, terima kasih kepada mesin pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk dapat saya menjelaskan sedikit tentang materi. Pada kali ini saya akan coba menjelaskan tentang extreme programming. Kita bentuk dulu ke Windows Live. Extreme programming. Extreme programming adalah salah satu dari pendekatan agile software development yang paling sering digunakan. Extreme programming diciptakan oleh Ken Beck di proyek Churchland Comprehensive Composition System. Dia merupakan salah satu metodologi dalam rekayasa perangkat lunak yang berfokus pada coding atau yang berfokus pada kode seperti pemrograman dan pemrograman web, biasanya sih yang paling sering dipakai dalam mata kuliah itu terdapat di mata kuliah pemrograman dan juga di saya tahu sih hanya pemrograman. Metodologi ini mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer, seperti kita, pengguna, atau agile. Gambaran extreme programming, sebuah usaha untuk menambahkan manusia dan produktivitas. Jadi maksud gambar dari sini itu kegunaan dari kedepannya seperti apa XP ini, atau singkatannya dari extreme programming. Yang kedua, sebuah mekanisme untuk perubahan sosial. Maksudnya perubahan sosial ini juga berpengaruh terhadap sosial kita atau sifat si pengguna, dan juga ini ada sebuah jalan menuju perbaikan. Jadi maksudnya ini yang semakin kedepannya makin baik lagi kedepannya, dan semakin lalu ada sebuah gaya pembangunan. Di sini maksudnya gaya pembangunan itu akan ada juga perubahan yang baik. Lalu sebuah disiplin pengembangan perangkat lunak. Kunci utama XP adalah extreme programming muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software secara agile. Yang tergandung dalam extreme programming adalah komunikasi atau communication. Maksudnya di sini komunikasi itu kayak kita sebutkan dulu ya, apa aja yang terdapat: kesederhanaan atau simplicity, umpan balik atau feedback, keberanian atau courage, menghormati atau respect. Di sini kita akan menjelaskan satu-satu dari kunci utama XP. Pertama, communication. Tugas utama developer dalam membangun sistem perangkat lunak adalah mengkomunikasikan sistem kepada pengembang perangkat lunak. Maksudnya ini seorang programmer dapat secara langsung berkomunikasi kepada coding atau unit testing yang dibuat. Jadi maksudnya ini kita sambil mengerjakan tugas itu kita dapat langsung berkomunikasi dengan developer atau kerjaan yang sedang kita kerjakan. Lalu yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. XP mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Perbedaannya dengan metodologi pengembangan sistem konvensional terletak pada proses desain dan coding. Perbedaannya ini, XP dengan
pengembangan sistem konvensional itu terletak pada codingnya atau kode dan juga desain atau urutannya. Terfokus pada kebutuhan saat ini dan pada kebutuhan besok. Yang keempat, courage atau keberanian. Berani mencoba ide baru, maksudnya sini kita terus dilatih untuk terus menemukan kode yang terbaik. Contohnya kalau kita sedang membuat program, tapi di salah satu kode itu ada yang salah, kita harus bisa mengambil ide yang baru. Lalu respect atau menghormati. Pentingnya respect yang terhadap anggota tim lainnya, programmer tidak boleh melakukan perubahan yang dapat merusak kompilasi dan menyebabkan unit uji gagal atau memperlambat kerja tim. Jadi harus ada saling menghormati ya. Dan juga di sini ada kelebihan dan kekurangan XP. Yang pertama keuntungannya dulu, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Jadi kita sama programmer itu harus menjalin komunikasi yang baik dengan klien kita. Meningkatkan komunikasi dan sifat menghargai antara developer. Maksudnya di sini kita harus terus meningkatkan komunikasi yang baik juga. Kekurangan dari XP, developer harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Jadi setiap developer itu harus siap menerima apapun perubahan yang terjadi. Ini maksud sini kan developer itu seorang pengusaha atau yang mempunyai bagian di pemrograman tersebut. Kekurangan kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal atau prinsip simplicity atau kesederhanaan dan juga anjuran untuk melakukan apa yang perlu itu juga. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas karena kita sama-sama belajar, jadi mohon dimaklumi. Saya tutup dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.